Hikmah ke-112. Bismillahirrahmanirrahim. Innamastauhasal ubadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim anillahi fi kulli syai'in. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastauhisu min syai'in. Artinya, innama sesungguhnya, istauhasa lari, al-ubadu orang-orang ahli ibadah, wazuhadu orang-orang yang ahli zuhud, min kulli syai'in dari tiap-tiap sesuatu, li ghaibatihim anillahi karena terhijabnya mereka dari Allah. Fi kulli syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Walau syahiduhu maka kalau mereka dapat menyaksikan Allah. Fi kulli syai'in pada tiap-tiap sesuatu. Lam yastauhisu pasti tidak akan lari min syai'in dari sesuatu itu. Imam Ahmad bin Athaillah pada hikmah yang ke-112 ini memberikan penjelasan kepada kita tentang jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai kecintaan Allah, di mana kecintaan Allah ini merupakan modal dasar untuk merasakan adanya Allah, atau modal dasar untuk mendapatkan makrifat, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa merasakan adanya Allah, asmanya, sifatnya, af'alnya maupun zatnya. Kalau orang sudah bisa merasakan Allah, sifatnya, asmanya, zatnya, ini artinya orang sudah wusul. Orang yang sudah wusul berarti sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makrifat itu masuk ke dalam wilayah rasa. Kalau saya tanya nih semua yang hadir di sini, apakah kita semua ini cinta kepada Allah? Pasti jawabannya, kencang, saya cinta kepada Allah. Coba bisa dibuktikan. Kalau zaman sekarang mah ini coba tes DNA. Bener nggak ini keturunan Rasulullah ini? Perlu dites DNA dulu ini. Kita tanggung jawab kalau kita itu mengatakan bahwa kita cinta kepada Allah. Buktikan aja lah. Saya mengambil rumus Imam Ghazali ini. Seseorang itu benar-benar diterima pengakuan bahwa dia cinta kepada suatu. Yang pertama nih, dia tidak mengharapkan apa-apa atas perbuatan yang dia lakukan untuk yang dicintainya. Tidak minta upah, tidak minta gaji, tidak minta pahala, pemberian. Apa yang dia lakukan untuk yang dikasihinya itu dia tidak minta imbalan. Satu itu. Kita tidak mengharapkan imbalan dari Allah atas perbuatan-perbuatan yang kita lakukan karena diperintah oleh Allah. Salat, pengen punya pahala, berarti kita itu kan minta sesuatu. Sholat, pengen masuk surga, berarti kan kita itu ada maunya, ada sesuatu harapan, ada ingin imbalan atas perbuatan yang kita lakukan untuk yang kita kasihi. Kalau kita masih mengharapkan selain Allah, kalau kita masih mengharapkan apalagi dunia supaya dimudahkan usaha, supaya dimudahkan rezeki, supaya banyak harta. Jangankan itu, untuk bisa masuk surga saja itu sudah mengganggu kepada ketulusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih dipertanyakan akan mengurangi nilai kecintaan kita kepada Allah. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, menomorsatukan Allah walaupun kepentingan diri kita, apalagi yang lain. Ketika terdengar zuhur adzan, itu kan berarti kan pemberitahuan tentang waktu, panggilan dari Allah. Kita lagi nanggung nih pekerjaan ini. Nah, disitulah kita bertentangan kepentingan. Satu sisi Allah manggil,
Satu sisi kita punya pekerjaan nanggung, kita kan kadang-kadang nanggung nanti aja lah. Waktu sholat masih ada. Berarti kita nggak menomorsatukan Allah itu. Nah ini juga nanti dipertanyakan. Kalau kita masih, walaupun dalilnya masih mengutamakan selain Allah, ketika berbenturan kepentingan Allah dengan kepentingan selain Allah, kepentingan pribadi kita, walaupun pamanya masih ada kesempatan, itu kita tidak menomorsatukan Allah, maka cinta kita masih dipertanyakan. Contoh lain lah, ngaji, Allah menyuruh kita untuk ngaji. Lalu hujan, jam 5, jam 6 berhenti. Kemudian kata nafsu kita nih, kata diri kita, udahlah nggak usah ngaji lah, ngaji mah tuh kemis isukan gak kena ya kehujanan bisa pilek. Ada dua kepentingan itu, kepentingan pribadi kita dengan kepentingan Allah nyuruh ngaji. Mau yang mana tuh? Kalau kita mengikuti kepentingan diri, untuk kepentingan Allah ditinggal, berarti itu pernyataan kita cinta kepada Allah itu perlu diuji lagi itu. Ini hujan, walaupun hujan, kita berangkat pakai payung, pakai mana? Karena Allah nyuruh. Nah kalau kita berangkat terus, itu berarti kita menomorsatukan Allah daripada selain Allah, walaupun kepentingan kita. Nah itulah orang yang dikatakan cinta kepada Allah itu begitu. Yang ketiga, nih kata Imam Ghazali, senang kalau disuruh atau diminta. Orang bogoh ya ke salah sahiji awewe atau awewe bogoh ka lalaki. Eta kalau kita itu disuruh oleh yang kita cintai, senang gak kita? Malah ngarep-ngarep nih kapan nih kekasih saya itu nyuruh saya itu, malah ngarep-ngarep kita. Senang kita kalau disuruh itu. Atau diminta, senang. Bahkan kadang-kadang walaupun gak diminta, kalau kita punya pengen ngasih. Kalau kita cinta benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga kepada Allah. Ketika Allah nyuruh, udah nggak ada rasa berat, malas-malesan. Kita senang menjalankan perintah Allah. Ketika Allah minta bersedekah, kita senang. Senang itu. Jadi ciri yang ketiga orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah itu, mereka senang jika disuruh atau diminta oleh yang dia cintai. Tiga itu yang kata Imam Ghazali itu. Kriteria orang yang benar-benar cintanya kepada Allah itu, satu, dia tidak mengharapkan imbalan atas perbuatan yang dia lakukan untuk kekasihnya. Yang kedua, menomorsatukan kekasihnya daripada kepentingan dirinya. Yang ketiga, senang kalau disuruh atau diminta. Itu tiga tuh. Nah, setelah kita itu mengetahui ujian cinta atau bukti bahwa kita itu mencintai Allah dalam hikmah yang ke-12 112 ini, Syekh Ibnu Athaillah itu memberikan jalan yang bisa kita telusuri yang membawa kita kepada kecintaan Allah. Di mana cinta Allah ini adalah merupakan modal dasar untuk ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini adalah sesuatu yang harus kita cita-citakan. Kata Imam Ghazali, orang yang hidupnya tidak ada kemauan dan keinginan untuk kenal kepada Allah, untuk mengenal Allah, itu orang yang lemah syahwat. Syahwat itu lemah kemauan. Diajak talqin zikir, masih muda nanti takut nggak ini. Itu lemah syahwat, orang yang nggak punya keinginan untuk dekat dan kenal kepada Allah. Diajak zikir, diajak talqin, nanti aja lah masih muda. Nanti kalau udah tua, mending kalau umurnya nyampe ke masa tua, kalau besok mau meninggal dia. Nah, apa saja jalannya? Kan kita suka mengatakan, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka. Nah ini penting ini, a'tini mahabbataka, ya Allah berikan kecintaanmu kepadaku, wa ma'rifataka, dan ma'rifat kepada engkau. Nah ini sekarang kita kupas di sini. Bagaimana kita untuk bisa mendapatkan diberikan kecintaan oleh Allah.
Kemudian bagaimana untuk kita bisa mengenal Allah? Ibnu Athaillah memberikan jalan untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah. Ini supaya betul-betul dipahami, karena ini ilmu praktek, ini perlu dipraktekkan ini. Bukan cuma sekedar paham. Kita pakai terus ini. Kalau Allah nggak cinta sama kita, jangan berharap kita untuk bisa sampai kepada ma'rifatullah. Modal awal, gapai dulu, raih dulu Allah supaya senang sama kita, supaya Allah cinta kepada kita kalau kita ingin ma'rifatullah. Orang yang punya cita-cita untuk ma'rifatullah, ini adalah aklun salim, orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat, orang yang punya keinginan untuk ma'rifatullah. Kenal dengan Allah itu bagaimana? Merasakan. Jadi kalau ma'rifat itu udah masuk dalam wilayah rasa. Merasakan af'al Allah, merasakan asma Allah, merasakan sifat Allah, dan merasakan zat Allah pada tiap-tiap sesuatu. Nah ini kita hubungnya dengan min kulli syai'in. Orang yang sudah ma'rifat atau kenal dengan Allah itu artinya orang yang sudah merasakan Allah pada tiap-tiap sesuatu yang dia lihat. Dia lihat gunung, di situ langsung dia merasakan, oh itu adalah ciptaan Allah. Terasa dalam dirinya bahwa gunung itu adalah af'al, perbuatan dan ciptaan Allah. Tanpa kita berpikir, langsung spontan begitu kita lihat gunung, batin kita atau mata hati kita mengatakan itu ciptaan Allah, itu perbuatan Allah. Itu kita sudah tauhid af'al itu. Sudah merasa tentang perbuatan Allah. Kemudian bahwa gunung itu adalah kuasa Allah. Kalau Allah nggak kuasa, nggak mampu, nggak mungkin ada gunung. Kalau Allah nggak mampu bikin sesuatu yang mungkin dibikin, nggak mungkin ada alam semesta ini. Adanya alam semesta ini terlihat oleh kita itu asar min sifatillah al-qudrat. Bekas dari sifat Allah kudrat. Jadi kalau kita melihat apa saja terlihat oleh kita, oh itu kudrat Allah, itu adalah sifat kudrat Allah, itu kemampuan Allah. Ada lihat orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, itu kudrat Allah. Mampu Allah bikin itu. Nah kalau kita sudah merasakan langsung spontan bahwa itu ada kudrat Allah, kenapa orang itu rambutnya ikal, rambutnya jocong, rambutnya keriting, rambutnya enggak? Itu terlihat oleh kita ada iradah Allah. Terasa oleh kita itu kudrat dan iradah Allah. Nah berarti kita itu sudah merasakan adanya Allah pada tiap-tiap sesuatu yang kita lihat. Ini ilmunya. Bagaimana supaya ilmu itu naik ke tingkat rasa? Di riyadah. Latihan. Ketika kita melihat apa saja, kita berproses dulu berpikir itu af'al Allah, itu bekas dari sifat kudrat dan Allah, itu adalah efek dari nama Asmaul Husna, yaitu Asmaul Husna kan 99. Kalau diringkas itu dikelompokkan ke dalam dua kelompok, sifat Jamal dan Jalal. Kita lewat ini, lihat ada orang laki-laki ganteng sekali. Terlihat oleh mata zahir kita gantengnya laki-laki itu. Lalu batin kita mengatakan apa? Ganteng juga. Berarti antara penglihatan zahir dengan penglihatan batin sama. Mestinya orang yang sudah kenal, sudah merasakan Allah, ketika dia melihat orang ganteng, hatinya mengatakan sifat jamalnya Allah itu. Di situ terlihat kudrat Allah. Di situ terlihat iradah Allah. Di situ terlihat asma Allah yang terkelompok dalam sifat jamal Allah. Ada orang yang tabrakan, terlihat oh itu ada sifat jalal Allah, kemahagagahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan spontan seperti itu namanya kita sudah usul sampai kepada ma'rifatullah. Sampai kepada Allah, ilmu kita nih yang sekarang ini kita kan masih berupa ilmu nih. Ini yang saya ngomong itu kan berupa ilmu ini masih nih. Tapi belum menjadi karakter kita. Kalau itu dibiasakan, dilatih, diriadohkan oleh kita tiap hari, setiap kita melihat apa saja ke pasar,
Oh, itu kudrat Allah. Oh, di sana itu ada idah Allah. Oh, itu jamal Allah. Oh, itu sifat jalal Allah. Oh, itu perbuatan Allah. Terus maka nanti kita akan sampai melihat apa saja Allah. Melihat ini Allah yang terpikir di dalam, yang terkesan di dalam pikiran kita Allah. Itu mesti dilatih. Dilatih itu. Nah, kembali. Untuk bisa mendapat ma'rifatullah itu kita raih dulu mahabbatullah. A'tini mahabbataka. Maka ini ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama mahabbah dulu kita raih, yang merupakan modal dasar untuk mendapat ma'rifat kepada Allah. Jangan langsung minta ma'rifat kepada Allah sementara kita itu enggak berupaya untuk mendapatkan mahabbatullah. Dah, jalannya apa tadi? Di sini ada dua jalan untuk bisa mendapatkan mahabbatullah. Jalan yang pertama adalah dengan memperbanyak ibadah-ibadah zahir yang sifatnya sunnah. Setelah kita menyelesaikan, menyempurnakan yang wajib-wajib. Puasa wajib di bulan Ramadan sudah kita lakukan sesuai dengan syariat, petunjuk agama. Lalu puasa sunnahnya, Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayamul Bid, puasa Rajab, puasa Arafah. Itu yang sunnah-sunnahnya. Yang wajib, sholat 5 waktu. Nah, kemudian sholat sunnahnya, rawatibnya, kemudian witir, kemudian duha, kemudian tahajud, dan sunnah-sunnah lainnya. Bacaan-bacaan yang sifatnya sunnah, baca Quran, baca sholawat. Kemudian perbuatan-perbuatan yang sifatnya sunnah, kita menolong orang, bersedekah. Nah, saya sekaligus nih mau ngecek nih. Dulu kan kita berbicara soal wirid. Wirid itu adalah sesuatu perbuatan atau ibadah yang sifatnya sunnah yang bisa dijadikan wirid. Manfaat dari wirid apa? Masih ingat ini? Penting ini. Harus kita miliki ilmu ini. Manfaat daripada punya wirid ini, pentingnya wirid ini adalah litanwiril qalbi, supaya kolbu kita itu bersinar, bercahaya. Yang dimaksudkan dengan kolbu bersinar itu kita punya semangat untuk menjalankan agama. Kepada ibadah itu nggak ada malasnya, selalu semangat, selalu gairah. Apabila datang waktu kewajiban-kewajiban, selalu gairah. Ini malam Kamis ada pengajian, senang dia mau melaksanakan perintah Allah. Ini sudah datang waktu zuhur, ini datang waktu asar, datang waktu, senang dia. Nuhud, di dalam hikam ini disebutnya nuhud, bangkit. Kalau di dalam sulukul murid namanya ba'is. Ketika Allah berikan rasa bangkit, senang di dalam melaksanakan ibadah, itulah yang disebut dengan tanwirul qalbi, bercahayanya hati seseorang. Bukan bercahayanya hati itu kelihatan oleh kita terang gitu kayak listrik, bukan. Bagaimana supaya hati kita bersinar? Tidak ada tidak mau atau malasnya beribadah. Punya wirid. Kemarin kan gitu. Faidah daripada wirid itu adalah litanwiril qalbi. Yang kedua, raful hijab. Kalau kita pengen musyahadah, raful hijab, maka kita harus punya wirid. Kemarin kita wirid itu berangkat dari sunnah dulu, yang contoh wajib sholat sunnah, urutan pertama witir. Ya, witir ini udah punya belum? Udah dijadikan wirid belum ini? Harus itu dijadikan wirid. Jangan sampai ini ngaji cuma sekedar tahu doang. Ini ngaji untuk dipraktekkan ini. Kalau nggak dilaksanakan, nggak dipraktekkan, itu bisa jadi ada sebuah pertanyaan. Udah talqin, udah zikir setahun, kelakuannya nggak sesuai dengan apa yang isi dalam zikir itu. Masih nggak bagus kelakuannya, zikir mah zikir sampai ribuan sehari, tapi akhlaknya masih jelek. Persoalannya itu di situ. Ya. Jadi yang pertama, untuk mendapatkan mahabbatullah itu adalah kita memperbanyak ibadah-ibadah zahir yang bersifat sunnah.
Kalau nih kita misalkan semua yang ada di sini jadi bos, punya karyawan. Karyawan kita ini, misalkan kita nih sebagai pedagang lah. Kamu itu melayani pembeli dengan baik, dengan ramah. Tugas dia hanya melayani pembeli dan mencarikan barang untuk yang diminta oleh konsumen pembeli. Itu pekerjaan wajib yang diwajibkan, yang dituntut, yang diminta oleh bos. Tapi dia selain dia itu baik, ramah melayani pembeli, mencari barang ketika sampai di toko, dia nyapu toko, dia menata barang rapi, padahal itu nggak disuruh. Kira-kira nih kalau kita sebagai bos itu lihat karyawan yang rajin kayak begitu, seneng nggak? Seneng, turun mahabbah. Kita diwajibkan sholat 5 waktu, tapi kita bukan hanya yang waktu aja, bukan yang wajib-wajibnya aja yang kita lakukan. Yang Allah sudah padukan kepada kita, tapi kita hal-hal yang sunnah pun juga kita lakukan. Seperti karyawan yang kita nggak suruh mengerjakannya, tapi dia kerjakan. Timbullah cinta kita kepada karyawan itu. Begitu juga Allah dengan kita. Ketika kita memperbanyak hal-hal yang sunnah, Allah suka itu di situ. Dalilnya apa? Ada. Ini hadis riwayat Muslim. Wa may yataqarrabu ilayya bisai'in, tidaklah orang itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sifatnya sunnah, hatta uhibbuhu, sampai aku mencintainya, setelah dia melaksanakan sesuatu yang sifatnya wajib. Perbuatan mendekatkan diri kepada Allah yang Allah suka adalah yang wajib. Apabila dia bukan hanya melaksanakan yang wajib-wajib, tapi yang sunnah-sunnah pun juga dia terus melakukan, maka Allah akan mencintai orang itu. Kalau Allah sudah mencintai, fa idza kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada orang itu, kuntu sam'ahu, aku jaga pendengaran dia itu. Wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, aku jaga kaki orang itu, artinya diberikan semangat. Allah memberikan cinta. Itulah nanti kan ketemu dengan a'tini mahabbataka. Ya, jadi ini kembali untuk a'tini mahabbataka, jalannya adalah apa tadi? Memperbanyak ibadah zahir yang sifatnya sunnah. Ayo, perbanyak itu. Baca Quran, sholawat, zikir, rawatib, sunnah malam, kemudian tasbih, sholat taubat, sholat duha. Pokoknya yang sifat-sifatnya sunnah kita lakukan. Jalan yang kedua, untuk bisa meraih ridho Allah itu, istauhasa wabta'ada min kulli syai'in, lari menjauh meninggalkan dunia total. Lari menjauh meninggalkan dunia. Pokoknya yang namanya dunia lari dulu. Makhluk lari. Untuk orang yang sedang dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Tapi kalau kita udah wusul, nggak apa-apa balik lagi. Kalau orang yang masih dalam perjalanan, yang masih belajar, lepaskan semua yang namanya dunia, yang namanya selain Allah, supaya dia betul-betul hanya khusus dengan Allah saja. Pokoknya yang namanya dunia, yang namanya selain Allah, jauhkan. Untuk orang yang masih belajar, masih dalam perjalanan rohani untuk menuju ma'rifatullah. Ibarat kita belajar motor. Kita belum bisa naik motor ini. Bisa nggak kita belajar di tempat keramaian di jalan raya? Nggak bisa. Bagaimanapun juga kita harus memilih tempat yang kosong. Lapangan luas, belajar di situ kita belajar motor. Ketika kita ingin dalam perjalanan untuk ma'rifatullah, menjauh dulu dari keramaian dunia, makhluk. Sebab kalau kita masih ada di dalam keramaian dengan makhluk, itu akan menjadi rintangan, akan menjadi penghalang untuk kita bisa sampai kepada ma'rifatullah. Kita belajar motor di jalan raya, bisa ketabrak orang, celaka. Kalau kita sudah bisa, silakan di jalan raya.
Ini pun juga kalau kita sudah bisa, sudah usul, sudah marifat kepada Allah, silakan balik lagi. Berbaur. Ketika kita itu belum usul kepada Allah, dikasih dunia, tolak. Dikasih pekerjaan, enggak, takut ngeganggu ibadah saya, takut ngeganggu zuhud saya. Dikasih kedudukan, ditolak. Dia selalu, nah inilah innama stauhasal ubadu wa zuhadu min kulli syai'in. Dia selalu lari, menjauh dari tiap-tiap sesuatu. Untuk orang yang ahli ibadah, yang menempuh jalan ibadah untuk mencapai keridhaan Allah, dia selalu menjauh dari segala sesuatu. Kenapa? Karena dia takut itu menjadi penghalang dia di dalam melaksanakan ibadah. Innama stauhasal ubad wa zuhad min kulli syai'in. Ini ada dua, ubad dengan zuhad. Kalau ubad itu artinya orang yang ahli ibadah, artinya dia dalam rangka usul dan makrifat kepada Allah itu menempuh jalan dengan memperbanyak ibadah-ibadah zahir yang sifatnya sunnah. Jalan yang kedua adalah jalan zuhud, meninggalkan semua dunia. Yang saya gambarkan tadi, kalau kita itu mau belajar motor pengen bisa, jangan di jalan raya. Kalau kita belajar motor belum bisa naik motor di jalan raya, celaka. Kita ingin menempuh jalan zuhud untuk mencapai keridhaan Allah, masih kita berada di tengah-tengah masyarakat, nggak bakalan bisa. Maka mesti ujilah dulu, menjauh dari segala sesuatu. Menjauhnya itu ya memang betul-betul menjauh. Jangan kita pindah ke gunung nyepi, bikin gubuk, tapi bawa HP, bawa TV. Ngapain ujilah jauh jatuh? Nggak sepedi mah tuh. Dengan HP, dengan TV itu kan bisa masuk ke mancanegara itu. Jadi benar-benar kita menutup diri, menjauh dari yang namanya fikul syai'in. Menjauh dan lari dari segala sesuatu. Karena itu akan menjadikan penghalang kita untuk sampai kepada ma'rifatullah. Nah, qala Imam Ahmad bin Athaillah, al-ubadu, ahli ibadah adalah humul mutawajjihuna ilallah, mereka yang berharap dicintai Allah. Jalan yang pertama adalah jalan yang dilalui, jalan memperbanyak ibadah. Orang yang memperbanyak ibadah, ahli ibadah disebutnya ubad. Jadi jalan ubad ya. Nih kita semua yang hadir di sini, banyak ibadah-ibadah sunnah yang sudah kita lakukan. Itu kita namanya ubad. Namanya ubad. Ubad itu jamak daripada abid. Abid itu artinya ahli ibadah. Orang-orang ahli ibadah namanya ubad. Jalan yang kedua adalah zuhad. Wa amma zuhadu humul mutawajjihuna ilallah. Orang-orang yang menghadap kepada Allah, al-mutawajjihuna ilallah, orang-orang yang mencari kecintaan Allah, al-mutawajjihuna ilallah, orang-orang yang berharap dicintai Allah, dengan cara bitarkid dunia wa zinataha wa ahliha. Yang namanya dunia dia tinggalkan. Dunia itu apa? Kullu ma qoblal maut. Segala sesuatu yang ada sebelum kematian itu dunia. Semua yang ada, baik itu usaha, duit, kendaraan, rumah, makhluk, dia tinggal semua. Dia tinggal semua itu. Bitarkid dunia wa zinataha, perhiasan dan kenikmatan dunia dia tinggal, wa ahliha itu artinya orang-orang yang mencari dunia, dia tinggalkan semua itu. Fa'tazilu wa asau ila sa'in minad dunya, dia mengasingkan diri dan dia menjauhkan diri dari sesuatu yang namanya dunia. Kenapa? Khaufan ayyu awwiqa ibadahu, karena dia khawatir dunia-dunia itu akan menghambat perjalanan dia menuju kecintaan Allah. Itu persoalannya di situ. Paham ya? Ya, itu. Insya Allah kalau sudah paham ya tinggal kita melaksanakan, mempraktekkan, mencoba ini. Saya punya pengalaman pribadi.
Ketika saya banyak menyampaikan punya pengajian-pengajian di majelis taklim dulu, lalu dikasih dagang, usaha modal dagang mas saya. Allah kasih rame dagang itu. Akhirnya kena sibuk dengan urusan dagang, majelis taklim satu persatu berhenti. Akhirnya terus kita membelok ada dalam perdagangan. Nah, orang yang sedang dalam perjalanan itu ketika dia dikasih modal disuruh dagang, dia tolak. Enggak mau dia. Karena takut mengganggu itu tadi itu. Pastauhasu wabta'adu min kulli syai'in, maka dia menjauh, lari, meninggalkan dunia, meninggalkan segala sesuatu. Dia enggak mau dikasih, dia tolak semua. Karena dia masih dalam perjalanan menuju Allah, belum sampai. Tapi kalau udah sampai, maka dia kembali balik. Banyak para wali-wali yang sudah dia makrifat kelasnya, dikasih jabatan, dia terima. Kalau kita berpikir dulu ya Habib Lutfi, dia adakan di istana itu. Ini kumaha ya pancana wali, tapi kunaon aya di istana. Bagi dia itu boleh, karena dia udah makrifat kepada Allah. Istana itu nggak akan mengganggu kepada perjalanan dia. Kalau modal kita mah ini lagi belum nyampe, dikasih pekerjaan di istana, oh bangga. Istana itu akan mengganggu, menutupi jalan kita menuju keridhaan Allah. Maka ketika kita belum nyampe, masih dalam perjalanan menuju Allah itu, tinggalkan semua dunia. Kalau kita nggak meninggalkan dunia, jangan berharap bisa sampai. Palau sahidulloha, andai kata kamu sudah musyahadah kepada Allah ini, udah mau nyampe itu. Artinya kalau sahidullah itu artinya udah nyampe. Sudah bisa melihat Allah, menyaksikan Allah, baik itu sifat maupun asma maupun apalnya pada tiap-tiap sesuatu. Kama sahidahul arifuna lamastauhasu, dia tidak akan lari dari dunia itu. Kayak banyak orang-orang yang sudah sampai marifatullah, dia diberi jabatan oleh pemerintah, dia bergaul dengan pemerintah, dia bergaul karena dia nggak akan terganggu dengan pergaulan dia dengan pemerintah itu, karena dia nggak terganggu dengan jabatan yang diberikan dia, yang diberikan kepada dia itu. Jadi orang yang sudah ma'rifatullah, dunia nggak lagi dianggap sebagai pengganggu dia. Boleh dia itu untuk dagang, punya kekayaan, karena dia udah nggak terganggu dengan itu. Kalau kita yang belum nyampe, yang masih dalam perjalanan itu sangat mengganggu. Maka kita akan berbelok itu dengan dunia itu, dengan sesuatu selain Allah itu. Wabta'adu min syai'in bal anisu min kulli syai'in. Dia tidak lari, tidak menjauh dari dunia, dia tidak menjauh, tidak lari dari sesuatu, segala sesuatu, bal anisu min kulli syai'in, tetapi sesuatu itu dia merasa nyaman dengan itu. Kemudian kalau ada orang yang sudah musyahadah kepada Allah, tapi dia masih lari. Kan tadi orang yang sudah wusul, yang sudah ma'rifat kepada Allah, dia tidak akan lari meninggalkan dunia, dia balik lagi. Tapi yang satu ini dia tolak. Menolaknya orang-orang yang sudah wusul atau yang sudah ma'rifat kepada Allah itu adalah bukan karena dia takut terganggu dengan dunia itu, tapi dia itu irsadan, memberikan pelajaran. Wa idza ra'aital arifa billah, apabila kamu melihat orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, yang sudah kenal kepada Allah, yang sudah bisa menyaksikan Allah pada tiap-tiap sesuatu, istauhasa wabta'ada, dia lari, justru dia masih menolak dan dia menjauh dari yang namanya makhluk. Padalika, dia bersikap seperti itu irsadan lil ummati, memberikan pelajaran kepada orang-orang yang belum sampai, li khaufihim, karena kekhawatiran orang itu, ayu awikahum an rabbihim, dunia itu akan membuat penghalang, hijab dia untuk sampai kepada Allah. Nanti kan diikuti, oh si eta ge daekeun di istana, ikut kita, padahal kita belum sampai.
Misalkanlah konkretnya nih Habib Lutfi dijadikan sebagai apa di istana. Lalu kita contoh, itu bagi anu jelema wali, daek pemerintah, geus urang daek. Nah, maksudnya kalau ada orang yang sudah arif billah, dia lari dan menjauh daripada segala sesuatu, itu dia tuh memberikan pelajaran dan contoh lil ummati kepada orang-orang yang masih dalam perjalanan, kepada orang-orang yang belum ma'rifatullah, li khaufihim ayyu awwiqahum an rabbihim, karena wali-wali Allah itu dia khawatir kalau orang sesuatu itu menjadi penghambat, penghalang dia dalam berhubungan dengan Allah. Nah, itulah kesimpulan dari hikmah yang ke-112 ini. Ada dua jalan yang bisa ditempuh oleh kita untuk mendapatkan mahabbatullah. Jadi sekarang kita tahu nih, atini mahabbataka ya Allah, berikan kecintaanmu kepadaku. Itu nggak akan Allah berikan kalau kita nggak berupaya berada di jalurnya. Maka kita berupaya untuk berada di jalur kecintaan Allah. Di samping kita itu tahalli, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Ada marah, ada sombong, ada berburuk sangka, ada ria. Bersihkan itu semua. Kemudian hiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, kasih sayang, tidak ada kebencian, walaupun orang itu mencelakakan kita, menzalimi kita, sayang. Kalau saya tanya, selama ini ada orang yang sinis, benci, zalim kita. Kira-kira kalau kita tuh ketemu di jalan, bisa nggak kita memberikan senyuman dari dalam lubuk kita kepada orang itu? Berat kan? Berat kita memberikan senyum kepada orang yang memusuhi kita. Berat itu. Kenapa? Tuh persoalannya itu di situ. Kita berupaya untuk menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dan menjauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Jadi kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya zahir, yang sifatnya sunnah. Kemudian hati kita dibersihkan dan dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Nah, itu nanti kata kuncinya untuk bisa ma'rifatullah, ya. Ilmunya sudah ada nih. Tinggal kita jalankan, usahakan. Ayo. Kita mencoba, belum nyampe, bangun lagi, coba lagi. Gagal lagi, bangun, coba lagi. Terus kita riadoh itu, insya Allah. Maka apa yang dikatakan, orang yang sudah ma'rifatullah itu, dia melihat apa saja Allah, Allah. Yang pertama kali muncul dalam kata hatinya Allah, Allah, baru kelihatan ciptaannya. Coba nanti praktekkanlah gitu, ya.